Oh, Kadang suka ada yang ketok-ketok pintu. oh. Itu malam-malam, masih siang padahal jam Wow, 10 malaman. horor, ketuk-ketuk pintu. Terus Terus- banyak suara yang ngedehem atau Ah, gimana, banyak pokoknya mah suara-suara. Iya, Cuman iya. kalau ngelihat langsung mah enggak, cuman kayak selebat-selebat kayak gitu. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, teman jalan-jalan seru. Welcome back to my channel di Jalan-Jalan Seru ya. Dan kali ini kita sedang berada di Jalan Pandu. Tepat di belakang kita itu adalah pemakaman Ervald Pandu ya teman-teman. Bisa terlihat seperti ini pemakaman Pandu. Jadi di tengah kali ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin belum banyak orang tahu ya teman-teman. Di tengah padatnya kota Bandung, tepatnya di Jalan Pandu, ada sebuah tempat yang seharusnya sunyi, tenang, dan penuh penghormatan. Sebuah pemakaman, tapi yang bikin merinding itu tempat peristirahatan terakhir ini justru berubah jadi tempat tinggal. Ya, benar kalian gak salah ya. Di sini tuh kuburan dan kehidupan berdampingan begitu dekat. Jadi, dan hari ini kita bakal langsung lihat realita yang jarang banget diangkat ke publik ya. TPU Pandu yang bukan sekedar pemakaman. Dan yuk kita lihat taman pemakaman Pandu ya. Gas. Jadi untuk masuk itu ternyata tidak apa ya, harus berizin gitu. Nah seperti ini nih. Wow, kalau ini sih sepertinya rapi banget ya. Dan kabarnya ini adalah pemakaman tokoh-tokoh Belanda atau prajurit Belanda yang gugur di Perang Dunia Kedua ya. Jumlahnya sekitar 4.000, maaf ya. 4.000 yang ada, yang tercatat itu sekitar 3.800-an teman-teman. Kalau kesini sangat megah ya. Wah. Kita coba ke depan ya. Tahun 1932, sebuah tempat didirikan. Luasnya melebihi 83.000 meter persegi, menjadi salah satu pemakaman non-muslim terbesar di Bandung. Tapi, tempat ini menyimpan satu area yang berbeda, Ervald Pandu, ladang kehormatan. Dibangun sejak 1946, dikelola oleh Oorlogsgraven Stichting, menjadi rumah terakhir bagi mereka yang gugur dalam perang. Lebih dari 4.000 korban dimakamkan di sini, dan hingga hari ini, 3.835 nisan masih berdiri dalam diam, terbagi menjadi 8 blok. Ada blok anak-anak, sunyinya terasa lebih menyayat.
ada blok Muslim dan blok campuran. Di sini, Belanda, Tionghoa, berbagai latar belakang akhirnya beristirahat dalam keheningan yang sama. Perbedaan hilang, yang tersisa hanya cerita dan kenangan. Di antara ribuan nama tersimpan sosok penting, Charles Prosper Wolfe Shoemaker, arsitek di balik megahnya gedung sate, sekaligus guru dari Soekarno. Ada juga Charles Philip Marie Mathus Bogaerts dan Johannes Cornelis Pauwels. Nama yang mungkin asing, namun jejaknya masih hidup hingga hari ini. TPU Pandu bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tapi pengingat bahwa sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Di balik setiap nisan, ada cerita, ada kehilangan, dan ada masa lalu yang diam-diam membentuk dunia kita sekarang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sedang berada di makam Pandu yang sebetulnya namanya itu Ervald Pandu ya. Dan kebetulan kalau ini komplek pemakaman dari pemakaman Tionghoa ya. Sangat megah semua ya. Wow. Di sini biasanya sih tempat pemakamannya itu lumayan luas-luas kalau yang Tionghoa ya, seperti ini tuh. Ada kayak semacam apa ini, atapnya lah gitu ya. Wah, gede-gede ini teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong nih teman-teman, jadi Taman Pemakaman Pandu itu sudah ada sejak tahun 1932 ya. Dan namanya adalah Ervald Pandu atau ladang kehormatan kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi namanya itu Ervald atau ladang kehormatan. Dan ini komplek pemakaman Tionghoa. Jadi terbagi menjadi 3 ya. Ada pemakaman orang-orang Belanda atau tentara-tentara Belanda ya. Ada juga pemakaman Tionghoa yang sekarang kita lagi jalan ini. Kemudian juga ada TPU Muslim ya. Dan menurut informasi Ervald Pandu atau Taman Pemakaman Pandu itu luasnya sekitar 10 hektar atau lebih tepatnya 8,3 hektar teman-teman. Dan ada juga yang bilang katanya sih sampai 10 hektar 22 hektar. Dan bisa kelihatan nih teman-teman, kalau pemakaman Tionghoa ini sangat-sangat megah, gede-gede ya. Wah, seperti ini ya. Ini dari granit, ada juga yang dari marmer. Dan suasananya di sini cukup hening ya, meskipun ini berada di tengah kota. Ini ada satu makam yang gede banget nih teman-teman ya. Kita coba lihat. Wah. Ini mohon maaf ya, mohon maaf ke keluarga kalau misalnya ada yang tervideo, mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa. Kita hanya meliput keunikan dari Taman Makam Pandu ya. Mohon maaf. Dan mohon maaf juga kurang begitu mengerti tentang cara pemakamannya, karena ada yang posisinya beda-beda gitu ya. Nah ini nih teman-teman, wah ini sangat-sangat luas ya. Dan kelihatannya
ada bekas ada yang makan kali ya. Terlihat ada yang bekas makan di sini dan tidak atau kurang terurus. Ini sih luas banget ya, mungkin sekitar 4x10 kali ya. Wah, sangat-sangat luas nih teman-teman. Nah, ke sana juga hampir sama ya. Dan ada juga yang sudah tidak atau kurang terurus ini sampai seperti ini nih. Wah. Dan di sana juga ternyata ada yang lebih unik nih teman-teman. Wah. Oke. Kita coba jalan ke depan nih, lihat-lihat. Nah, ini Pak Jimbo nih teman-teman, jadi salah satu orang yang mungkin juga ngurus pemakaman di pemakaman Tionghoa ya Pak Jimbo ya. Nah, oh ini lagi ngechat. Ini Pak Jimbo pekerjaannya memang beres-beres makam atau ada yang lain gitu? Ya, beres-beres makam, bersih-bersih makam. Bersih-bersih. Apa damelan ya mau. Tah, tos sabaraha halami Pak Jimbo menetap di pemakaman ieu teh? Ya, kurang langsung 8 sampai 7 tahun. 7 atau napi 8 tahun ya. Lumayan oge tos rada lami. Dia kan sarang dia sarang kurang kali. Sarang burang kali saat teh binanya. Pia, sarang serinya. Dua anak tos keluarganya, tos keluargaan ya. Nah, mengenai anu Pak Jimbo keseharian di dieu lah gitunya Pak Jimbo. Kan tos lumayan tos 8 tahun berarti gitunya. Tah kumaha ya di dieu teh ninggal pemakamanana kan lumayan rada-rada horor sih ningali. Sok aya gitu kejantanan anu. Ada kejadian-kejadian aneh gitu atau gimana? Ada mah teu sih ngan kurang kali. Dia ini kadang memang boga di makam. Di makam. Di makamnya. Ya kumargi tempat ngaherin teh atasnya berangkali di kamar mah abi di makam di luar gitu. Di luar? Oh. Tapi tekan tos ninggal aya naon abi mah teh tiasa ninggal pami ngalaoskeun tiasa. Bisa model contoh kumaha? Pami ayeuna bat tanya ka daerah. Kada misalnya nu poek muringkak ya teh. Gitu aura. Eta teh berarti tanda-tanda aura negatif gitu. Tapi ari ninggal belagedegan mah biasa. Acan ya. Mun putu abis sering incu yang barangkali setia. Atau sering, udah mungkin masih kena alitnya gitu nya. Mah kantor kalebetan anjeun teh kun ini kasurupan gitu. Tapi salami ieu mah Pak Jimbo mah teu acan lah pernah ninggal-ninggal. Pak Jimbo mah palai ninggal kitu teh. Iya. Ya, ayeuna jahat mah jalmi hirup atuh. Leres pisan. Leres setan kitu mah. Nu kitu mah moalah gitu nya. Enten jeung sieuna. Jeung sieuna gitu. Jalmi hirup mah mau ngapung ke setan atuh. Dan ini sangat luas ya. Jadi total dari pemakaman dari TPU atau Erval Pandu itu totalnya 10 hektar katanya ya. Hanya saja ada juga yang bilang 22 hektar. Dan di Sirnaraga itu tempat pemakaman Muslim ya. Jadi kalau misalnya digabungkan itu sangat luas. Dan kita sekarang menuju ke pemakaman seorang arsitek dan guru besar di ITB zaman dulu, orang Belanda namanya Schumacher gitu. Nah, kita mau lihat aja apa namanya, takutnya salah gitu ya. Oke, kita ke depan. Nah, masih ini jadi posisinya berada di tengah-tengah teman-teman ya. Wow, ini lumayan luas tuh ke sana ya. Wih, kita agak susah juga nih buat lewat ya. Mohon maaf buat keluarga yang
mungkin keambil videonya, tidak ada maksud apa-apa ya. Oh, ternyata di sini masih banyak sekali ya. Wah. Nah, di sini ya. Oh, sebentar. Oh, punten banyak. Oh, ini teman-teman ya. Banyak yang dulu gitu. Mahasiswa. Nah, ini adalah Profesor Insinyur Charles Prosper Wolff Schumacher. Adalah salah satu arsitek dari ITB ya. Jadi dilahirkan tahun 25 Juli 1882, overlight Bandung, atau wafat mungkin ya 22 Mei 1949. Nah, dimakamkannya di sini teman-teman ya. Wow. Nah, ini makamnya Profesor Insinyur Charles Prosper Wolff Schumacher. Nah, kebetulan kita sekarang dengan pemandu dari Taman Erwald Pandu ya. Sekarang namanya siapa? Jaya. Oh, Atau Pak dipanggil Jaya. Jaya Sumpena. Jaya Sumpena. Orang di asli, orang sini asli atau dari Bandung mana? masih. Orang Bandung. Dulu saya di Rancabadak ya. Sekarang jadi RSAS Rumah Sakit Hasan Sadikin. Oh. Tahun 1998. Jadi sekarang udah 68. 68 ya. Ya. Wah. Jadi gimana nih jadi sejarahnya tentang makam dari Charles Prosper Wolff Schumacher ini? Mungkin ada yang Ada sedikit saya tahu tahu, ya. tahu saya. Dulu ini guru besar ITB. Nah, Bapak Soekarno juga ya ini gurunya. Zaman dahulu ya. Saya juga belum lahir waktu itu. Jadi ini tuh adalah guru besar dari ITB. Bapak Presiden Soekarno yang presiden ke-1. Oke. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kenapa yang makam ini, khusus yang makam Schumacher ini, terpisah dengan pemakaman Belanda yang ada Oh, di begini ya. Erwald? Waktu itu ini bukan militer kan, jadi ini guru besar. Jadi bagiannya sipil. Nah, kalau RPL itu, RPN Pandu, dulunya itu namanya seni. Karena sama aja ya, seni gitu ya, seni. Waktu saya kecil main layangan juga suka boro-boro di situ. Dulu tidak terawat. Oke. Nah, sekarang terawat. Ini dulu kebun tebu. Dari tanah Hernom gitu ya, atau Herdom, punya orang Nederland gitu lah. Nederland. Enggak, jangan bilang itu ya. Amsterdam, Den Haag. Nah, ini dulunya kebun tebu. Oh, ini kebun tebu. Dulu kata leluhur saya. Ini termasuk walaupun guru besar tapi sipil. Nah, jadi ya nggak tahu kesananya. Pokoknya ini gurunya Bapak Soekarno. Dahulu lagi Bapak Insinyur Soekarno ya. Punya titel. Oh, oke. Waktu di ITB, Institut Teknologi Bandung, Jalan Dago ya. Nah, untuk yang sipil dari warga Belanda atau Nederland, itu sebutnya harus Nederland atau Belanda, nggak apa-apa. Ya Amsterdam aja lah. Amsterdam ya? Ngedam itu ya. Oh, iya. Ngedam. Oke, jadi Karena warga lautan luas, Amsterdam, jadi ngedam. gitu, Amsterdam ya. itu kotanya ya. Ya. Jadi ada berapa sebenarnya makam dari warga Amsterdam yang dimakamkan di Pandu selain dari Erwald Pandu ini, yang di luar maksudnya? Itu cerita yang bagus, ngomong yang bagus ya. Gini, dahulu ini ya, zaman dulu ada juga militer yang dimakamkan di sipil karena belum sempat, ya. Apalagi ini belum dibuka seni itu ya, atau RPN Pandu, dipindah ke dalam karena itu dia militer. Ada buk ya, buk ada apa? Namanya peti. Apa? Peti mati bukan? Bukan. Apa? Jadi yang dipindah itu rangkanya. Oh. Tapi itu kan tandanya militer itu kan ada burung tuh. Ya, Burungnya beda dengan Garuda Pancasila Indonesia, beda kan. beda, Jadi beda. kelihatan ada burung ya. Itu militer. Ada yang masih muda juga dimakamkan karena belum nikah udah perang. Oh. Gitu ya. Jadi disebutnya boy itu ya. Oh, Boy militer. Iya, lengok gitunya.
Oh iya, mun lengo. Lengo. Rasa lengo. Nah, lengo. Ya, lengo. Jadi totalnya berapa warga Belanda yang dimakamkan di luar dari Erfald ini, Pak? Oh ya, Ada berapa makam? gini ya. Sekarang kan mungkin cucu atau buyutnya udah nggak ada. Sebagian besar dibongkar nggak sempat dipindah ke RPA. Nah, jadi saya juga tidak menyalahkan pemerintah karena waktu itu kan diberadakan pajak ya. Satu tahunnya pertama 35.000. Ya, kedua kalinya 30 per tahun. Nah, maaf ya. Maaf tunjuk-tunjuk. Ya nggak apa-apa. Jadi gini ya. Ya itulah. Jadi ada ratusan orang Belanda di sipil, sebagian militer. Nah, kalau di dalam ya ada Amboina itu Ambon ya, tapi bilangnya Amboina, nggak mau dibilang Ambon. Ada juga Japan and Jepang. Oh. Masih anak-anak yang dimakamkan di depan sini. Iya, yang anak-anak. Ada juga yang on beken. Pasti udah tahu ya. Belum. Tidak dikenal itu. Oh. Itu bahasa Belanda ya. On beken tidak dikenal. Oh ya. Di sini juga dimakamkannya. Di dalam Di dalam. Oh, di Erfald. RVN Pandu. Oh, oke. Ya. Jadi ada anak-anak yang salibnya juga beda dengan yang Oh iya, udah tua ya. betul. Yang on beken itu ada juga orang Sunda, orang Jawa, ya campur lah. Campur. Karena waktu dimakamkan hanya kepala atau tangan. No, papan nama tidak ada papan nama begitu. Oh. Itu dulu zaman perang ya. Zaman perang. Di sana zaman Brombek tuh. Brombek ya. Oke. Karena hukuman dipegal mungkin. Saya nggak tahu itu, tahu wallahu alam ya. Iya. Banyak yang dipegal. Baru tahu. Namanya itu soldat. Iya, soldat. Itu tentara militer Iya. Amsterdam gitulah. Nggak mau Iya, menyebut iya, itu kan udah merdeka ya. Oke, siap. Oke, Pak. Oke, teman-teman. Kita sekarang mau ke salah satu makam warga Belanda juga yang dimakamkan di luar dari Erfald. Jadi tidak semua warga Belanda itu dimakamkan di dalam Erfald ya. Jadi ceritanya kalau yang Erfald itu lebih ke orang Belanda dengan warga Belanda, tentara gitu ya. Oke. Kalau mau tahu, udah pernah nonton film Mat Peci belum? Belum. Ini yang dirampok waktu itu. Dia Tunggaling Dago. Ini Pak. Ini. Oke. Insinyur yang sapu suara. Insinyur. Pocong Lim. Oh. Ini ya. Ini Mat Peci Nah, salah satu ininya. Ini ya? baru istrinya meninggal. Oh, yang Yang sebelah. istrinya Ria Ki Ching Ching. Oh. Waktu itu Ria kan zaman Ki Ching beca. Ching. Tapi saya bukan comel, ini ngasih tahu aja Iya, ya. enggak, betul. Ini kan sejarah, Pak. Oh gitu ya. Iyalah sejarah. Meninggal 1978. Waktu itu Oke. Jan Tunggaling. Pernah nggak nonton film Mat Peci? Mat Peci. Yang di Garut kan. Oh benar. Yang di Borobot tuh. Oh. Nah ini yang meninggal. Haruman, di Haruman. Ini insinyur. Waktu itu kan bawa uang banyak ya. Jadi dirampok. Tapi Mat Peci itu uangnya buat untuk sendiri, dibagi. Robin Hood Indonesia teh. Oh iya. Robin Hood, betul. Iya, iya. Oke. Jadi kita sekarang lagi dengan Pak Jaya nih, salah satu warga di sini yang sudah tahu atau lebih tahu tentang pemakaman-pemakaman yang ada di Taman Pemakaman Pandu ya, atau Erfald Pandu. Sangat-sangat luas teman-teman ya. Wow. Kalau ke sebelah sini lumayan agak-agak gimana ya. Wah. Lebih ini ya, lebih tenang, lebih sunyi dan agak belusukan juga ternyata. Banyak banget ini ya. Sampai ke sini teman-teman. Wah. Dan kita masuk ke dalamnya ini. Ternyata lumayan jauh gitu ya. Dan sangat luas. Wah. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Kita ke depan lagi. Dan kita sedang berada di tengah-tengah ini. Wah, ini kayaknya baru nih.
merupakan pemakaman baru nih. Oke. Dan ini nih salah satu warga Belanda. Oh, ini apa ya? Oh, Ini dulu yang punya pabrik susu Lembang. ini namanya. Itu Mayap yang Oh, yang mana yang operasi itu? Oh, ini sebentar ya. buatnya orang. Nah, kita coba lihat dulu ya. Ternyata di sini juga bukan hanya orang warga Belanda yang dimakamkan ya. Ternyata juga ada warga Itali juga, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tuh. Oh. Ini Urson, MG Urson. Seperti ini, teman-teman ya. Wah. Kita coba lihat ya ke dalam. Oh, ini ada sepertinya patung Bunda Maria kali ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ursone. Jadi kayaknya ini. Oh, ini patung Bunda Marianya ya. Lumayan juga, rada serem juga nih. Nih ada juga C.A.G. Van Dyck ya. Kita coba masuk ke dalam ya. Oh, ini teman-teman. Wah, ini C.A.G. Van Dyck. Baunya agak beda ini ya. Oh, lumayan rada. Wah, cuman ini kok banyak vandalisme ya. Aduh, kok seperti ini ya. Wah, ini C.A.G. Van Dyck tuh. Oh, oke, kita lihat keluar lagi. Dan ini MG Ursone juga nih, teman-teman ya. Oke, permisi. Kita coba lihat juga, ternyata di sini juga, wah, lumayan sangat luas juga ya. Oh, sangat luas. Dan kalau ke titik ini sepertinya sih agak terbengkalai gitu ya. Oh, itu masih ada tuh yang baru berziarah gitu ya. Oke, teman-teman, kita ke Pak Jaya lagi nih. Pak Jaya tuh salah satu warga yang dari tahun 69 beliau sudah di sini ya. Dan beliau paham banget tentang sejarah dari makam Pandu ini. Ini pindahan dari Pajajaran yang depan rumah Buta. Sekarang yang udah dipakai GOR ya, gedung olahraga. Ya, lagi zaman beca itu tahun 74 dibongkar. Dipindah ke mari atau ke sini. Oke. Nah, yang ini ya, teman-teman. Nah, Pak, sebetulnya yang di dalam itu makamnya ada berapa? 12. Enggak, yang di rumah itu? Yang bukan yang kayak rumah ini buatan Italia. Itu di pinggirnya ada makam juga, rangka. Oh, di pinggir sebelah kiri kanan. Jadi terhitung 12 makam. Oh, 12 yang makam. punya pabrik susu Lembangnya yang di dalam. Oh, yang di dalam. Ya, yang betul. namanya siapa? Ersona. Ya. Itu punya pabrik susu Lembang. Betul. Perusahaan pabrik susu Lembang zaman dahulu. Zaman dahulu ya. Ya, tahun 1928 gitu. Sampai tahun merdeka juga masih ya. Nah, seterusnya karena apa? Perangnya kalah, ya meninggal. Terus dari Piadek sampai Lembang itu punyanya. Wow. Piadek ya. yang Sampai ke Lembang. Betul. Wow. Nah, ini kan kalau zaman dahulu itu ya, orang Amsterdam itu ya, punya nyai-nyai. Jadi anaknya banyak. Oh. Ada yang datang Islam, ada juga yang ya beragam gitu ya. Beragam ya. Jadi ada dari orang Netherlands atau orang pribumi.
Jawa juga ada, Jawa juga ada ya. sama ya. Campur. Karena dia orang kaya itu, jadi disebutnya yang nggak dinikah itu nyai-nyai ya. Kalau zaman dulu. Siri gitu ya. Kenapa? Siri gitu. Betul kalau sekarang. Siri ya. Siri. Ya itu kan nikah sementara, kontrak Iya, lah. Nah, begitu teman-teman. Jadi dengan Pak Jaya ini benar-benar beliau ini memahami keadaan dari Taman Pemakaman Pandu. Iya. Sehingga kita banyak informasi dan tercerahkan ya. Nah, seperti ini keadaan dari Taman Pandu dan sejarahnya ya. Dan ke depan kita akan coba eksplor, ada beberapa keluarga yang katanya tinggal di sekitaran dari Taman Pemakaman Pandu ini ya. Dan kita akan coba eksplor teman-teman ya. Oke, gas. Nah gitu teman-teman, beliau benar-benar sangat informatif, baik banget ya, menjelaskan sejarah tentang Taman Pemakaman Pandu. Kemudian juga ada juga mungkin sedikit informasi tentang Erwald Pandu juga ya. Dan seperti yang di sini juga ternyata ini adalah ada juga nih warga dari Portugis. Warga dari mana ya teman? Itu warga Itali. Dan di sini juga nih ada warga Itali ya, ternyata salah satu pemilik dari pabrik susu Lembang katanya teman-teman. Nggak nyangka juga. Dan katanya sih di sini ada 12 makam sebenarnya ya. Nah sampai ke bawah ini nih. Wow. Ini agak serem juga ya. Kita lewat. Permisi. Keluarga yang tinggal di area pemakaman Pandu teman-teman. Ini teman makanan lacin ya teman-teman ya. Tuh Ferry Runigola. Teras. Kita coba sini ya. Ini sistemnya di knockdown gitu ya. Sampai ke sana teman-teman. Wow. Agak-agak ngeri-ngeri, sedap juga ya. Lumayan. Kalau malam agak horor-horor juga nih teman-teman ya. Tapi sebetulnya ini kayaknya sih nisan-nisan yang udah mungkin bukan warga Prancis ya. Ini nih udah warga Indonesia sih. Cuman nisannya ada di dinding seperti ini teman-teman. Mohon. Oke, kita lanjut ke depan. Dan di sini ternyata ada satu keluarga yang tinggal di pemakaman ini, teman-teman. Wah, ternyata itu ya rumahnya dikelilingi oleh makam-makam ini. Jadi kita cari tahu gimana sih sebetulnya bisa tinggal dan hidup di tengah-tengah pemakaman seperti ini. Ini adalah salah satu keunikan ya. Wah. Ternyata ini teman-teman ya. Dan beliau tinggal di sini teman-teman. Wah. Di sini juga jadi tempat ini ngeringin alat-alat masak ya. Wah. Dan juga dijadikan tempat nyuci mungkin ya ini ya.
Assalamualaikum. Nah ini teman-teman, kita boleh masuk Teh Pia? Boleh. Oh, wow. Nah, ini ya. Oh. Bener. Oh, tuh. Oh, ini kamarnya tuh ya. Oh, kamar dari. Ini kamarnya siapa Teh? Kamar aku. Oh, kamar Teh Pia. Kalau si Pak Jimbo saurna Teh sok tidur di mana katanya Teh? Di luar. Oh, di luar. Muntah cenah saurna di dia yang di palih dianya. Nah ini nih. Tuh teman-teman ya. Jadi di area makam dijadikan kamar dan tempat tinggal tuh. Dedek bayi lagi ini. Nah, seperti ini. Oh, di sini juga masak di sini juga ya Teh ya? Masak juga di sini. Juga selain dijadikan tempat tinggal, tempat masak juga. Kalau mandi di mana Teh? Ada di sana. Di sebelah mana? Oh, si Dede udah tahu. Nah, ini ternyata ke sini ya. Jadi selain tempat tinggal, masak juga di. Oh, ini. Oh, permisi. Oh, ini. Oh, ada sumurnya juga ya Teh ya? Ada airnya nggak? Oh, lagi kering katanya teman-teman ya. Oh, nih kalau misalnya posisinya lagi kering, Teteh gimana? Minta air atau gimana Teh? Kadang ikut mandi di sana. Oh, di kantor ada di sana gitu. Oh, ini buat toiletnya gitu ya. Oh, oke. Oke, teman-teman, kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Teh Via ya. Teh Via ini anak Pak Jimbo yang keberapa ya Teh? Ketiga ya. Jadi tadi ngobrol-ngobrol sih, katanya anak Pak Jimbo itu ada 7, 4 kayaknya di luar ya. Udah pada nikah. Itu di mana? Satu di Amina, satu di Cipus, yang satu di Haji Yasin. Tapi masih di Bandung semua ya? Semua. Oke, sebentar deh. Oke, jadi anak Pak Jimbo itu ada 7, 4 ada di luar dan Teh Via ada di sini. Teh Via nih mau sedikit tanya ya. Udah berapa lama Teh Via tinggal di area pemakaman ini ya? 4 tahun. 4 tahun. Semenjak menikah atau sebelum menikah? Semenjak udah cerai. Oh, jadi nikah dulu tapi nggak di sini tinggalnya? Enggak. Di luar. Oh, sama suami. Cuma masih daerah Bandung juga. Masih di sama. Kemudian setelah pisah balik lagi ke sini gitu. Nah, selama di sini Teh, ini kan lumayan agak unik nih ya. Pernah pengalaman-pengalaman apa aja Teh di sini yang ya agak unik, misalnya namanya pemakaman kan, pastinya ada sesuatu yang rada aneh gitu atau gimana, mungkin bisa diceritakan Teh. Kadang kalau kebanyakan mah dengar suara sih. Suara ya? Suara-suara. Oh. Kadang suka ada yang ketok-ketok pintu. Oh. Itu malam-malam, masih siang padahal jam Wow. 10 malaman. Horor, ketuk-ketuk pintu. Terus Terus- banyak suara yang ngedehem atau Oh. gimana, banyak pokoknya mah suara-suara. Iya, Cuma iya. kalau ngelihat langsung mah enggak, cuma kayak selebat kayak gitu. Ngajirin belegedegan mah belum pernah, belum. Jangan ya. sampai. Jangan. Nah, Teteh kan di sini udah lama nih karena memang udah biasa. Apa masih ada rasa takut atau misalnya udah nggak ada? Udah enggak ada kalau awal-awal ya. Kalau awal-awal ya, tapi kalau sekarang udah Enggak. nggak terlalu. Misalnya nih malam-malam jalan mau ke pasteur lah sendirian, masih berani nggak malam-malam? Berani kalau sekarang mah, kalau waktu itu. Oh, karena memang sekarang udah terbiasa gitu mungkin ya. Oke. Karena malam-malam juga kalau mau ke warung biasanya kan lewat belakang, cuman kan digembok juga ada gerbang. Oh, Kalau lewat ke sini ke atas. ke atas sendirian kadang-kadang. Kadang sendiri, kadang Teteh suka ayo ke warung. Oh, nah Teteh sendiri di sini kalau Pak Jimbo sih tadi udah ngobrol, katanya beliau kan bersih-bersih di sini, terus ngerawat lah gitu kan. Teteh sendiri maaf nih kalau boleh tahu kegiatannya apa ya? Kalau di sini Ya, nggak ada kegiatan sih, paling juga kalau ikut-ikut kalau ada yang bersih-bersih gitu. baru ikut. Oh Kalau gitu. ada, kata saya mah, kalau ada yang ngembang gitu. Oh, nggak ada yang ngembang Nggak ada yang gitu ya. Jadi nggak ada tugas khusus misalnya dari yang pemilik makam untuk
jadi misalnya ngejagain atau apa? Nggak ada ya. Sama bapak. Oh bapak ya, oke. Soalnya kan emang bapak juga suka bikin kuburan. Kemudian di sini kan juga sepertinya ini kalau boleh tahu sumur ini dibangun sama Pak Jimbo atau dari sebelumnya udah ada nih teh? Dari sebelumnya udah ada sih. Dan udah ada ya. Kalau buat minum maaf nih ngambil dari mana airnya? Kalau minum beli sih, beli. Oh beli nggak dari air tanah ini? Nggak ya, Sekarang ngeri cuma juga. dipakai doang mandi, nyuci. Oh gitu. Doang kalau di sini. Oh oke. Nah sekarang Teteh selama di sini nih ada nggak sebetulnya keinginan untuk pindah misalnya ke yang maaf nih Teh ya mungkin lebih nyaman atau gimana seperti itu? Pengen cuman gimana lagi keadaan udah kayak gini. Karena suka pengen kalau ngeliat anak, nggak tega gitu kalau dibawa terus tidur di sini gitu. Iya. Istilahnya kan kasarnya nggak layak lah buat ditempatin gitu kan. Betul. Pengen cari ya, maksudnya kayak kontrakan gitu pengen, cuman gimana lagi keadaannya udah kayak gini. Betul. Dan Teteh kebetulan lagi sendiri lagi sekarang ya gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Teteh di sini selama ada di sini juga apa sih suka dukanya gitu Teh selama tinggal mungkin udah berapa 6 tahun ya? 4 tahun ya. 4 tahun suka dukanya seperti apa sih Teh gitu. Kalau misalnya Karena maaf nih. Karena belum banyak orang yang tahu ternyata di sini itu di Taman Pemakaman Pandu ada juga keluarga yang tinggal di sini. Suka dukanya sih pengen tahu Teh gitu. emang gimana ya Teh? Karena keadaan aja sih sebenarnya mah. Iya. Karena ada sukanya enak lah gitu bisa ngumpul bareng semua. Cuman kalau kadang nggak enaknya kalau misalnya tiap hari lebaran kita tinggal kumpul semua kayak mama nggak ada kayak gitu, mama nggak ada. Terus kasihan juga sama anak-anak kalau terus-terusan diam di sini. Betul. Kalau mama memang katanya udah pisah ya. Udah pisah. Dan dari pisah udah pernah ke sini Teh. Sempat sebelum pisah waktu sama bapak sempat di sini dulu, cuman Kesini nggak lama. nggak lama Ada ya? 2 tahunan kayaknya di sini mama. Oke. Nih Teteh kalau misalnya mungkin ada cita-cita juga Teteh mau nikah lagi kali ya gitu kan. Kalau ada jodoh. Iya, maksudnya kan itu kan. Ini kalau misalnya nikah terus kemudian aku nggak mau di sini misalnya pengen ini Teteh ngikut ke suami atau suami yang suruh tinggal di sini Teh? Ya aku yang ikut suami paling. Ikut suami ya. Ikut suami. Dan ini anaknya baru 1 Teh? 2. Oh 2, yang satu lagi Yang umur satu berapa? cowok. Yang satu 5 tahun, ini 6 tahun. Oh 6 tahun, berarti deketan ya? Beda setahun. Oh oke. Ya, oke teman-teman, jadi itulah sisi lain dari kehidupan di kota Bandung yang mungkin tidak semua orang juga mampu untuk hidup di area seperti ini. Terima kasih Teh Via sudah bisa menemani jalan-jalan seru. Mudah-mudahan kedepannya diberikan rezeki yang banyak, bisa juga tinggal di tempat nyaman. Amin. Terima kasih Teh. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ada jadwal. Jadwalnya misalnya sampai jam 10 malam baru digembok ke rumah. Oh iya. Jadi kalau tiap tengah malam pengen ke warung ya ke pos harus lewat atas. Harus lewat Iya. atas. Kalau lebih dari jam 10, Lebih dari 10 dan kalau misalnya pengen ke warung ke sini ke atas. Jadi tadi Teh ada berapa keluarga Teh? Maaf. Jadi di sini 5 5 ya. enggak aku 1, 3. 2, 3. keluarga ya. Kepala keluarga 5. 5 ya. Cuman ada beberapa yang hanya ada rumah nggak ditinggali gitu mungkin ya Teh ya. Kadang-kadang dia nggak. Tinggalin yang 2. Oh iya. Soalnya rumahnya pada jauh di Lembang. Pada jauh di Lembang. Listrik juga teman-teman ternyata sudah ada dan Pak Jimbo sendiri yang pasang katanya. Jadi sudah ada di sini. Nah Teteh itu kelihatan ada kandang kambing, emang ini juga apa namanya ternak kambing juga. Oh ternak kambing di sini. Ada kambingnya di sana Teh? Ada berapa? Biasanya di sini ada, terus sebelah sana juga ada. Punya Teteh kan? Bukan. Punya siapa? orang. Oh punya orang. Oh bukan punya Pak Jimbo bukan? Oh tapi ada yang ternak lah intinya kayak gitu ya. Soalnya itu ada karung, ada rumput. Betul. Buat dijual-jual gitu lah. Iya kalau Idul Adha betul. Bentar lagi. Bawalah ke sini. Iya. Dibawa ke sini. Kamu nggak salah sana diem di sini, cara. Terus kenapa emang diem aja aku teh. Ya Allah, kamu sana mungkin besoknya. Udahlah nanti mah kalau mau ketemu sana nggak usah diem di bawah. Hanya main aja we keluar. Nah kenapa? Siun, siapa kenapa? Tapi dari situ Teh nggak putus.
Kok enggak? Masih kena kuat berarti ya. Kan emang sekarang udah terbiasa kan sekarang. Oh maksudnya Oh, berarti sekarang udah Masih. ada. Kemarin-kemarin. Oh, kemarin. ya sekarang maksudnya udah putus. Oh, Sekarang udah sendiri Fokus ke lagi. anak dulu. berarti lagi lelengohan lagi, Mang. Lelengohan lagi. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya yang lihat Teh Pia ini lagi single, bolehlah main-main sambil uji nyali ke tempat Teh Pia gitu. Teh Pianya ini single ya. Oke. Di kota yang terus tumbuh seperti Bandung, gedung-gedung tinggi berdiri, ekonomi bergerak, dan wajah modern kota semakin terlihat jelas. Namun, di sudut yang jarang disorot, ada realita lain yang berjalan bersamaan. Taman pemakaman umum, yang seharusnya menjadi tempat peristirahatan terakhir, perlahan berubah fungsi, menjadi tempat tinggal bagi sebagian keluarga. Ini bukan sekedar pilihan, tapi seringkali keadaan. Di satu sisi, Bandung dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, pusat gaya hidup, dan pembangunan yang masif. Namun di sisi lain, masih ada masyarakat yang harus hidup berdampingan dengan nisan di ruang yang jauh dari standar hunian layak. Fenomena ini bukan soal benar atau salah, bukan juga untuk menyalahkan siapapun. Ini adalah gambaran nyata tentang ketimpangan akses terhadap hunian yang masih menjadi pekerjaan rumah di banyak kota besar. Solusinya tentu tidak sederhana. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat. Mulai dari penyediaan hunian terjangkau, penataan kawasan secara manusiawi, hingga pendekatan sosial yang tidak hanya memindahkan, tapi juga memberi kepastian hidup yang lebih baik. Tapi tentang bagaimana setiap warganya bisa hidup dengan layak dan bermartabat, Bandung masih terus berproses. Dan realita ini adalah bagian dari cerita yang tidak boleh diabaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung channel Jalan-Jalan Seru dengan like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum.